wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Satria Bagasabirin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mendemokan beberapa fitur dari sebuah website sistem informasi yang saya buat. Jadi di sini judul dari proyek saya yaitu Sistem Pelaporan Data Capaian SPM, berbasis website. Studi kasusnya itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Oke, kita langsung aja melihat ke halamannya. Yang pertama di sini tentu aja ada room atau beranda. Ini cuma informasi seperti biasa, ada landasan hukum dan lain-lain, 12 indikator di bidang kesehatan. Lalu di page selanjutnya itu ada landasan hukum dari apa itu SPM. Kita langsung aja masuk ke bagian login. Kita ke login admin aja terlebih dahulu. Oke, jadi di admin ini, jadi sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Admin itu memiliki hak untuk memproses data operator, puskesmas, data SPM, dan tentu aja ada fitur administrator untuk si akun adminnya ini, yaitu untuk mengubah username dan password. Jadi begitu. Untuk yang pertama kita langsung aja ke fitur data operator. Jadi di sini sistem atau algoritmanya itu bahwasanya satu puskesmas itu dia bisa memiliki beberapa operator, sementara satu operator hanya mewakili satu puskesmas. Seperti bisa dilihat di tabel ini, ada operator dengan username OPT001, OPT002, dan OPT003. Ada statusnya juga, ada nama puskesmas yang mereka yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi ada detail usernya, PT1 itu nama usernya siapa, alamat dan nomor teleponnya. Udah di sini kita bisa edit juga. Lalu ada penonaktifkan statusnya juga. Jadi jika usernya nonaktif, dia tidak bakalan bisa login. Dan di sini ada reset password. Nah, khusus untuk data operator ini, ketika kita menambahkan operator baru, dia username dan passwordnya itu akan otomatis. Jadi tidak ada fitur register di sini, jadi si operator ini tidak bisa melakukan register terhadap akun untuk pelayanan ini. Jadi di sini tugasnya admin untuk membuatkan username dan password bagi user tertentu dan puskesmas tertentu. Username-nya tentu akan berlanjut increment dari username sebelumnya, lalu passwordnya ini akan tergenerate secara otomatis. Dan diharapkannya sih admin akan mencatat username dan password yang akan diserahin kepada user tertentu sebagai operator. Makanya di sini diperuntukkan ada kondisi fitur reset password. Jadi ketika si operator melupakan passwordnya, maka operator tersebut bisa melakukan reset password. Lalu kemudian kita ke puskesmas seperti biasa juga. Di sini hanya isinya CRUD, ada tambah puskesmas, edit dan hapus. Lalu kita lanjut ke administrator dulu sebelum ke data SPM. Nah, di data administrator ini, di fitur administrator sini admin bisa mengubah username-nya, ganti password juga, dan lain-lain. Lalu untuk di data SPM, oke, kita mulai yang pertama dulu. Di sini ada tabel indikator. Jadi jumlah indikator pada SPM KES itu, jumlah indikator dari SPM kesehatan itu ada 12. Namun tidak menutup kemungkinan bakalan ada indikator baru ataupun perubahan indikator, karena ini jumlah dan detailnya itu berasal dari peraturan pemerintah. Jadi di sini ada bisa nambah indikator, bisa ngelihat detailnya juga, terus bisa edit dan hapus juga. Nah, lalu untuk di sebelahnya ini ada namanya tabel target. Jadi setiap puskesmas itu setiap tahunnya bakalan memiliki target tertentu untuk memberikan pelayanan berdasarkan indikator dari SPM. Jadi misalkan di sini ada proses input.
dari SPM-nya kita harus pilih tahunnya dulu, pilih puskesmas, lalu kita pilih ini jumlahnya ini berdasarkan indikator yang saya bilang tadi. Jadi setiap indikator itu dia akan memiliki dua kondisi atau dua kategori layanan. Yang pertama itu layanan dasar dan pencapaian mutu. Dalam masing-masing kategori ini ya tentu ada penentuan target dan anggaran. Saya contohkan aja ke yang sebenarnya udah ada. Jadi di sini contohnya dari Puskesmas Sembawang Unit 1. Ini kita bisa lihat dari indikator yang pertama, orang dengan gangguan jiwa. Ini kategorinya ada dua, ya pelayanan dasar dan pencapaian mutu minimal, targetnya sampai sekian. Begitu seterusnya hingga indikator terakhir. Jadi totalnya itu dari 12 dikali 2, maka total dari target itu ada 24 ya. Lalu kita lanjut ke bagian data capaian. Di bagian data capaian ini adalah nantinya bakalan berisi tabel sejauh mana sebuah puskesmas telah menginputkan data tahunannya. Ini misal kita pilih Puskesmas 1 ada tahun 2024. Ini bulan Januari misalkan. Ini bisa dilihat beberapa indikator. Yang pertama pelayanan kesehatan ibu hamil, targetnya ada 100, terus yang terlayani bulan ini 53, 10, dan jumlah yang belum terlayani 7, begitu dan seterusnya. Nah, dari mana data capaian ini didapatkan? Nah, di sini fungsi dari operator itu sendiri. Jadi operator akan memiliki akun sendiri untuk menginputkan sebuah capaian dari puskesmasnya. Contohnya ini OPT 001, nama Bagas. Ini dia bekerja di Puskesmas Unit 1. Di sini di dashboardnya ini ada beberapa indikator bahwa progres capaian pada tahun ini berarti tahun 2024 ini masih beberapa persen begitu. Untuk sialnya bisa pindah ke tab data capaian, bisa dilihat targetnya berapa, anggarannya berapa, progres capaiannya berapa, dan lain-lain. Nah, untuk input capaian ini ada di sebelah sini. Dia tuh bakalan milih tahunnya, tahun yang lagi ada targetnya. Lalu di sini ada ininya juga, ada pilihan bulannya juga. Jadi di bulan yang lalu, bulan 1, karena di sini nggak ada pilihan Januari ya, di bulan yang lalu tuh 53 dan lain-lain. Jadi kita bisa tambah yang terlihat di bulan ini, nanti bakalan tersimpan. Oke, mungkin sekian saja dari demo aplikasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.